Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Alfiani Nur Hidayah, NIM 42121025 dari Farmasi Reguler semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu presentasi tentang daun cincau. Selanjutnya yaitu taksonomi daun cincau. Divisinya yaitu Thaleophyta, subdivisinya Spermatopetina, clade Angiospermae, clade Mensangiospermes, clade Eudicot, ordo Ranunculae, family Menispermaceae, subfamily Menispermaoideae, tribus Sicameridae, genus Cilia, spesies Cilia barbata. Selanjutnya yaitu nama resmi dari daun cincau. Daun cincau mempunyai nama resmi cincau atau cincau hijau, nama latinnya Cislea barbata, nama Jawanya camcao, nama Sundanya yaitu camcau, nama Melayunya juju, kepleng, kotok atau talawalu dan tahulu. Untuk deskripsi daun cincau, tanaman cincau berasal dari Asia Tenggara, merupakan tanaman lambat dari famili Siwa-siwa dan Menispermae. Tanaman ini sering ditemukan tumbuh secara liar. Cincau hijau akan tumbuh dengan ideal di kondisi tanah yang memiliki pH 5,5 sampai 6,5 dan didukung dengan lingkungan yang teduh, lembab dan berair dangkal. Tanaman ini berkembang dengan baik di dataran pada ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya itu cara perkembangbiakan tanaman ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu generatif melalui pertumbuhan biji atau dengan cara vegetatif dengan melalui stek batang maupun dengan pertumbuhan tunas akarnya. Kita akan membahas tentang jenis-jenis daun cincau. Yang pertama ada cincau hijau. Cincau hijau umum dibuat dari tanaman lambat Celia barbata yang bermanfaat untuk menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Daun cincau hijau ini memiliki daun berbentuk hati dengan warna hijau tua. Permukaan daunnya berburu halus. Kedua, cincau pedu. Tanaman kedua yang daunnya biasa diolah menjadi cincau hijau adalah cincau pedu. Tanaman bernama ilmiah Perma oblifolia ini mudah ditemukan di Indonesia dan Kepulauan Solomon. Pedunya berbatang agak tebal, sementara daunnya yang berwarna hijau tua berbentuk lonjong, lebar, agak keras dan memiliki permukaan halus. Yang ketiga ada cincau hijau Cina. Daun cincau hijau yang satu ini memiliki nama ilmiah Cuculus orbiculatus. Pohonnya melambat seperti Cilia barbata, namun daun-daunnya berbentuk hati dengan permukaan licin. Bunganya berwarna kekuningan dan tumbuh berkelompok berukuran kecil-kecil, sementara buahnya tumbuh bergerombol seperti anggur. Keempat, ada sumpet kendi. Nama ilmiahnya Stephania capatata Blume. Slang nama di Indonesia dikenal juga dengan ganama sumpet kendi atau sumpet kendi. Pohonnya memiliki batang yang ramping dan berdaun tipis seperti kertas berbentuk lonjong berujung runcing. Kelima ada cuing atau cuing. Tanaman bernama ilmiah Tiliacora triandara ini banyak ditemukan di Thailand dan Laos, dikenal dengan nama Bayanang. Daunnya berwarna hijau tua, sementara bunganya berwarna kuning. Yaitu manfaat daun cincau. Yang pertama yaitu meredakan sakit tenggorokan. Hal ini dikarenakan cincau memiliki kandungan vitamin, fosfor, dan kalsium di dalamnya. Ketiga zat tersebut diketahui dapat meringankan gejala sakit tenggorokan. Kedua, menjaga kesehatan saluran pencernaan. Daun cincau mengandung vitamin B dan C. Saat dikonsumsi, kedua vitamin tersebut dapat mengatasi masalah diare. Kandungan serat pada cincau juga bisa membersihkan saluran pencernaan. Ketiga, menurunkan berat badan. Cincau memiliki kandungan vitamin A, B1, C, kalsium, fosfor, dan karbohidrat di dalamnya. Tak hanya itu, tumbuhan ini juga punya kalori yang rendah,
Semua nutrisi ini menjadikan cincau baik untuk program diet. Apalagi serat dalam cincau dapat membuat kamu lebih kenyang, sehingga membantu menurunkan berat badan. Dengan demikian, kamu tidak akan makan berlebihan. Keempat, menangkal radikal bebas. Salah satu manfaat tanaman cincau adalah dapat menangkis radikal bebas. Ini karena cincau mengandung flavonoid, tanin, dan fenolik yang berfungsi sebagai antioksidan alami. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada, zat metabolik yang terkandung dalam cincau bisa membantu menangkal radikal bebas. Dengan demikian, risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dapat menurun. Kelima, membantu mencegah kanker. Cincau menyimpan antioksidan yang dapat membantu mencegah berbagai jenis kanker, mulai dari kanker hati, payudara, paru-paru, hingga leher rahim. Keenam, mengobati demam. Beberapa nutrisi tersebut yaitu flavonoid, saponin, serta vitamin A dan B. Kandungan ini dipercaya dapat membantu menangani keluhan demam. 7. Membantu mengatasi diabetes. Cincau mengandung klorofil dan benzil-ou-quinolin. Karena itu, salah satu manfaat cincau untuk kesehatan adalah dapat mengatasi diabetes dengan meregulasi kadar gula darah tinggi. Selain itu, manfaat daun cincau bagi para penderita diabetes, yakni dapat membantu kinerja insulin. Untuk mendapatkan khasiat ini, disarankan untuk mengisi cincau tanpa tambahan sirup ataupun gula. 8. Menangani kembung. Apalagi kandungan serat dalam cincau hitam sangat efektif untuk membersihkan saluran pencernaan, sehingga mampu mengurangi gas. Jadi dapat dikonsumsi cincau hitam untuk mengatasi masalah perut kembung. Kesembilan, meningkatkan imun tubuh. Bila ingin sistem imun terus terjaga, konsumsi makanan kaya antioksidan sangat disarankan. Antioksidan akan memastikan bahwa tubuh kamu dilindungi dari efek radikal bebas dan infeksi virus. Perlu diketahui bahwa jumlah radikal bebas yang berlebihan dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis. Karena itu, kalian dapat mengonsumsi makanan antioksidan yang salah satunya yaitu cincau untuk mencegah hal tersebut. Ke-10, menurunkan tekanan darah. Menurut penelitian, cincau mengandung komponen flavonoid yang sangat baik untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya yaitu cara mengolah daun cincau. Yang pertama, pilih daun cincau hijau yang lebar dan siap untuk dipetik. Ada beberapa kriteria yang mengandalkan daun tersebut baik atau siap digunakan untuk membuat cincau hijau. Kamu dapat memilih daun yang memiliki permukaan lebar dan siap dipetik, yang artinya daun tersebut bukan daun yang masih muda. Daun dengan kriteria ini biasanya memiliki warna hijau yang lebih kuat dibanding dengan daun yang masih muda. Kedua, persiapkan bahan-bahan. 40 lembar daun cincau hijau dan 1 liter air. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahan untuk membuat cincau hijau sebenarnya cukup sederhana, yaitu 40 lembar daun cincau hijau dan 1 liter air saja. Jumlah daun dan air tersebut sebenarnya opsional saja, artinya bisa disesuaikan dengan keinginan dan berapa banyak cincau hijau yang ingin kamu buat. Jika mengacu pada takaran, kali ini 40 lembar daun cincau dan 1 liter air matang cukup profesional untuk menghasilkan tekstur cincau yang tidak terlalu kental namun tetap lembut. Tekstur ini sekilas mirip dengan tekstur agar-agar. Apabila nanti disajikan, maka tekstur cincau tidak akan mudah hancur saat diaduk. Ketiga yaitu lemas daun menggunakan tangan. Sebelum memerasnya, kamu dapat menyiapkan wadah berukuran besar terlebih dahulu atau bisa menggunakan baskom. Kamu bisa menyiapkan 2 buah wadah. Nah, setelah wadah siap, kamu bisa memeras daun tersebut di dalam salah satu wadah atau baskom tadi. Sebaliknya, gunakan sedikit air terlebih dahulu, barulah setelah daun hancur, tambahkan kembali air sebanyak 500 cc, sedikit demi sedikit. Keempat, saring untuk memisahkan sari dengan daun cincau. Setelah itu, saring untuk memisahkan antara daun dengan air sari cincau hijau tersebut. Kemudian pindahkan air sari cincau ke wadah lainnya. Kemudian lemas kembali daun tersebut menggunakan air yang masih tersisa sedikit demi sedikit sambil tetap dilemas. Jika sudah, saring kembali dan campurkan dengan air sari cincau hasil saringan pertama.
Kelima, simpan dan dinginkan sari cincau di kulkas hingga menjadi jelly. Nah, untuk membantu mempercepat proses pengelasan air sari cincau menjadi mengental dan padat, dapat menyimpannya dalam kulkas dengan menggunakan wadah tertutup. Tunggu hingga tekstur cincau mengental seperti jelly. Apabila tekstur cincau sudah berubah, tandanya cincau hijau siap diolah menjadi minuman segar. Untuk bisa menikmati segarnya cincau hijau, bisa mengguyurnya dengan air gula merah, santan, dan parutan es batu. Untuk takaran air gula merahnya, bisa menggunakan 200 gram gula merah atau yang dikenal dengan nama gula aren, lalu 500 ml air. Sebelumnya, harus memotong gula merah terlebih dahulu, kemudian rebus dengan air hingga masak atau hingga air terisi hanya 300 ml saja. Sedangkan untuk kuah santannya pun tidak jauh berbeda. Bahan-bahan yang kamu persiapkan antara lain 1 bungkus santan instan 60 ml dan 300 ml air. Masak kedua bahan tersebut hingga matang. Jika sudah, tunggu hingga santan mulai dingin. Sajikan cincau dengan guyuran air gula merah dan santan. Jangan lupa beri serutan es batu di atasnya. Beberapa olahan minuman lainnya yang bisa kamu buat dengan cincau hijau ini antara lain es daruman dan es mutiara cincau hijau. Salah satu khasiat cincau hijau yang cukup terkenal yaitu meredakan MAH serta menurunkan tekanan darah penderita hipertensi ringan dan sedang pada wanita dewasa. Keenam, simpan daun cincau dalam keadaan tidak dicuci sebelumnya. Sekarang yang perlu kita ketahui yaitu cara menyimpan daun cincau agar tahan lama dan tidak gampang basi. Cara ini dilakukan banyak orang agar tidak harus membuat cincau lagi dalam beberapa waktu ke depan. Yang harus diperhatikan adalah tidak menyimpan cincau dengan air karena makin menyebabkan cincau gampang berair dan menurunkan kualitasnya. Cincau juga sebelumnya disimpan tidak perlu dicuci terlebih dahulu. Cincau dapat dicuci saat diolah untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah menyimpan cincau dalam wadah tertutup rapat agar udara tidak masuk dan menyebabkan cincau menjadi mengkerut dan tidak enak saat akan dikonsumsi. Selain itu juga, cincau ada baiknya tidak disimpan lebih dari 1 minggu. Setelah 1 minggu, pastikan membuat cincau yang baru ya. 7. Olah cincau menjadi olahan minuman yang segar. Karena rasa cincau yang sangat khas dan tidak semanis jelly atau agar pada umumnya. Biasanya cincau disajikan dengan perlengkapan lain seperti sirup atau santan kelapa yang menambahkan rasa manis atau gurih saat mengonsumsi cincau. Cincau juga paling populer dijadikan olahan minuman karena segar saat dikonsumsi. Untuk produk olahan daun cincau ada minuman kaleng cap panda, ada bubuk agar rasa cincau, ada minuman botol dari daun cincau, ada suplemen dari daun cincau, dan cincau juga bisa dibuat menjadi jelly dan minuman cincau segar lainnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.